analisis regresi linear, yang mana permasalahannya ini ada seorang dosen statistika ingin mengetahui jenis serta efektivitas pengaruh frekuensi belajar dan nilai statistik secara bersama-sama terhadap prestasi statistik mahasiswa dengan data di bawah ini. Datanya bisa dilihat, ini datanya. Kemudian untuk persoalannya yakni ujilah persyaratan data di atas untuk memenuhi analisis regresi, linearitas, multikolonialitas, homozidastisitas, dan autokorelasi. Pertama saya akan menguji tentang uji linearitas. Adapun caranya sebagai berikut. Kita copy dulu data yang ada. Ini kita copy. Kemudian kita pindah ke SPSS, kita output. Kemudian kita pindah ke variabel view, yang ini kita ganti dengan x1 variabel ini kita ganti dengan x1, kemudian ini kita ganti x2, dan ini y. Kemudian untuk desimalnya kita nolkan semuanya, dan untuk labelnya kita kasih jam, maksudnya itu frekuensi lama ya. Terus ini kita kasih nilai, yang ini kita kasih prestasi. Kemudian kita kembali ke data view. Kemudian kita ke analyze, compare means, ini uji linearitas ya, means. Kemudian yang prestasi kita pindah ke dependent list, yang jam dan nilai kita pindah ke independent list. Kemudian setelah itu pilih option, kemudian yang test for linearity kita centang, kemudian continue, kemudian klik OK. Nah, itu muncul outputnya. Kita ambil yang tabel ANOVA untuk prestasi ke jam. Ini ANOVA tabel yang ini kita copy, kemudian kita pindah ke Word. Berhubung ini saya sudah mengcopy, jadi kita bisa langsung lihat ini hasil untuk ANOVA yang frekuensi jam per minggu. Kita lihat signifikansinya itu lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa antara variabel prestasi dan frekuensi jam per minggu terdapat hubungan linear. Kemudian kita lihat kembali ke outputnya yang ANOVA table untuk ini yang ANOVA table untuk nilai. Ini juga kita copy, kemudian kita pindah ke sini. Ini sudah saya copy ya yang bawah. Kita juga bisa lihat di signifikannya ini lebih besar juga dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel prestasi dan nilai statistik terdapat hubungan yang linear. Kemudian lanjut ke uji multikolonialitas. Nah, ini sudah saya tulis untuk hipotesis penelitiannya. Itu HO-nya terjadi kolonialitas antara frekuensi belajar dan nilai statistik, yang HA-nya tidak terjadi kolonialitas frekuensi belajar dan nilai statistik. Kemudian kriteria pengujiannya, jika toleransinya itu lebih besar dari 0,10 maka HO ditolak. Jika toleransinya itu lebih kecil dari 0,10 maka HO diterima. Atau jika
VIF-nya lebih besar dari 10 maka HO diterima. Jika VIF-nya lebih kecil dari 10 maka HO ditolak. Adapun cara analisisnya sebagai berikut, kita kembali ke data SPSS tadi. Kemudian kita lanjutkan, kita klik analyze, kemudian regression, kita ke linear, regression, linear, kemudian kita prestasi taruh di dependent, jam dan nilai kita taruh di independent. Setelah itu kita klik yang statistik, kemudian ini kita centang yang collinearity, kemudian klik continue, kemudian oke. Nah, itu keluar hasil outputnya. Kita lihat yang koefisiennya. Ini kita copy, kemudian kita pindah. Di sini sudah saya copy ya, ini langsung terlihat. Kita bisa lihat dari nilai toleransi dan VIF-nya. Jadi jika ini tolerannya lebih besar dari 0,10, bisa dilihat tolerannya 0,620, jadi lebih besar dari 0,10, maka HO ditolak dan otomatis HA diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolonialitas antara variabel frekuensi jam per minggu dan nilai statistik. Nah, kalau melihat dari VIF-nya itu lebih kecil dari 10, nilai VIF-nya itu 1,614, itu lebih kecil dari 10, maka HO ditolak dan HA diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolonialitas antara variabel frekuensi belajar jam per minggu dan nilai statistik. Kemudian, oke, sekarang kita lanjutkan yang uji homoscedastisitasnya. Kita kembali ke data yang di SPSS tadi yang sudah ada. Kemudian kita ke analyze, kemudian ke regression, linear, kemudian langsung ke save dan pilih unstandardized, kemudian klik continue, kemudian klik OK. Nah, terus kita bisa lihat kembali di data view-nya. Sebentar ya. Kita bisa lihat ke data view-nya. Ini sudah ada residunya terlihat. Kemudian kita klik transform. Kemudian kita ke ini transform, kemudian ke compute variable. Nah, pada target variabel kita isi ABS underscore res, kemudian di numeric expression ini bisa kita isi ABS res underscore 1 tutup kurung, kemudian pada tipe dan label ini kita isi absolute residue, kemudian klik continue, kemudian OK. Nah, itu keluar lagi, kita lihat ke data view lagi. Nah, ini sudah ada ABS residue. Kemudian lanjut ke analyze,
terus ke regression, linear, kemudian kita pindah dulu absolute residunya ke dependent, yang prestasinya kita pindah dulu. Absolute residu kita pindah ke dependent. Terus kemudian kita langsung oke. Nah, itu keluar. Yang dipakai adalah ANOVA dan koefisiennya. Ini ANOVA. Ini ANOVA dan koefisiennya, dua-duanya kita copy. Kemudian kita pindah ke Word. Ini ya. Ini uji homoscedastisitasnya, saya mengambilnya ANOVA koefisiennya sudah saya copy. Kemudian kita bisa lihat pada F signifikannya. Ini jika F signifikannya itu lebih kecil dari 0,05, maka menunjukkan terjadinya heterosidastisitas. Akan tapi jika F signifikansinya itu lebih besar dari 0,05, maka tidak terjadi heterosidastisitas. Dari analisis di atas, F yang ditemukan sebesar 0,279. Ini bisa lihat dari tabel di atas. Ini dengan signifikannya 0,762, berarti lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan tidak terjadi heterosidastisitas, berarti terjadi homosidastisitas. Dengan demikian persyaratan analisis regresi terpenuhi. Kemudian lanjut pada uji autokorelasi. Adapun caranya, kita lanjut ke data yang sudah ada di SPSS tadi. Ini kita langsung analyze, kemudian kita pilih regression, kemudian kita ke ke linear, kemudian yang prestasi ini kita kembalikan lagi ke dependent. Ini kita prestasi, kita masukkan ke dependent. Kemudian kita pilih statistik. Ini saya rubah dulu ya. Kemudian klik yang Durbin-Watson. Kemudian continue. Terus oke. Nah, ini yang dipakai adalah model summary. Model summary-nya kita copy. Kita paste di sini. Ini sudah saya copy ya sebelumnya. Itu model summary, kita bisa lihat di kolom Durbin-Watson. Jika nilai Durbin dan Watson terletak antara 2 dan 4 untuk taraf signifikan 5%, maka tidak terjadi autokorelasi. Jika nilai berada di luar itu, maka bisa terjadi autokorelasi. Berdasarkan analisis di atas, nilai Durbin dan Watson adalah 2,4, maka tidak terjadi autokorelasi karena terletak antara 2 dan 4. Jadi tidak terjadi autokorelasi untuk persamaan regresi variabel frekuensi belajar jam per minggu dan nilai. Oke, kita langsung ke poin selanjutnya, poin B. Pertanyaannya, apakah ada pengaruh yang signifikan antara X1 dan X2 terhadap Y? Jawabannya kita copy dulu data yang baru ya. Saya pakai data baru, copy lagi yang data tadi, kita copy. Kemudian kita pindah ke SPSS. Kemudian kita ke variabel view. Ini kita kasih nama jam, maksudnya frekuensi jam belajar per minggu. Ini kita kasih nilai, yang ini prestasi. Terus jangan lupa untuk desimalnya kita nolkan.
agar mempermudah. Kemudian kita kembali ke data view, langsung ke analyze, regression, kemudian ke linear, kemudian yang prestasi kita taruh di dependent, yang jam dan nilai kita taruh di independent. Kemudian kita klik statistik, kemudian kita dalam kotak regression tentang estimate, kemudian yang model fit dan deskriptif, kemudian langsung continue, terus ke menu plot, kemudian yang depend kita taruh pada kolom X, dan yang their side ini kita taruh di kolom X, kemudian continue. Nah, kita oke. Kita tunggu hasil outputnya. Untuk soal yang point B tadi kita menggunakan correlation. Jadi ini, nah ini kita copy, kemudian kita taruh ya. Sebentar. Ini yang point B ini saya sudah copy tadi. Kemudian kita lihat di bagian ini dan nilainya. Kita bisa lihat rumusan hipotesisnya ya, yang sudah saya tulis tadi. Rumusan hipotesisnya, H0-nya tidak ada pengaruh antara X1, X2 terhadap Y. Adapun HA-nya ada pengaruh antara X1, X2 terhadap Y. Kriteria pengujiannya R hitung itu apabila lebih besar dari R tabel maka HO ditolak. Apabila R hitung itu lebih kecil dari R tabel maka HO diterima. Adapun hasil analisisnya, kalau kita melihat dari data di atas, itu nilai R hitung X1 terhadap Y itu 0,888. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini 0,888. Sedangkan R tabelnya itu 15 ini dari N dikurangi 2, hasilnya 0,553. Nah, maka R hitung itu lebih besar dari R tabel dengan taraf signifikansinya 5%, jadi HO ditolak dan HA diterima. Ini berarti ada pengaruh antara X1 terhadap Y. Kemudian untuk R hitung yang X2 terhadap Y itu 0,616. Di sini, ini 0,616. Sedangkan R tabelnya ini N dikurangi min 2, 15 dikurangi 2 sama dengan 0,553. Jadi R hitungnya lebih besar dari R tabel dengan taraf signifikansi 5%. Jadi HO ditolak dan HA diterima. Ini berarti ada pengaruh X2 terhadap Y. Jadi berdasarkan nilai korelasi X1 dan X2 terhadap Y menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara X1, X2 terhadap Y. Kemudian kita lanjut menjawab poin yang C. Poin yang C, berapa besar variabel independen mempengaruhi variabel dependen? Ini kita menggunakan hasil output yang tadi kita bisa lihat di model summary. Yang ini kita paste, copy. Kemudian kita bisa paste di Word tadi. Lanjut. Ini sudah saya paste ya. Ini model summary, kita lihat di R square-nya. Tabel di atas menjelaskan besarnya presentase pengaruh Brazil bebas prediktor terhadap variabel terikat. Besarnya koefisien determinasi adalah 0,796. Ini dilihat dari R square-nya. Mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas independen terhadap perubahan variabel dependen adalah 79,6%.
sedangkan 20,4%-nya dipengaruhi oleh variabel lain. Kemudian langsung lanjut ke pertanyaan yang poin D. Tentukan persamaan garis regresi dan bagaimana interpretasi hasil analisis dengan membaca persamaan garis regresi tersebut. Ini kita ambil dari hasil output tadi. Ini yang bagian koefisiennya, ini kita copy. Kemudian kita bisa taruh. Nah, ini sudah saya copy. Ini lihat di bagian ini. Nah, kita bisa baca dari tabel di atas, diperoleh hasil B pada konstan A adalah 3,029, sedangkan untuk jam B adalah 0,262 dan nilai memiliki nilai 0,015. Nah, ini dilihat persamaannya, bisa dilihat. Nah, Y sama dengan A tambah B per X1 tambah B X2. Ini persamaannya. Kemudian kita juga bisa lihat ini histogram, bentuk histogram untuk dependent variable prestasi. Ini kita bisa lihat, nah, juga dependent variable prestasi. Ya, sekian dari saya. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.